Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqina as-siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Ashhadu an la ilaha illallahur rahmanir rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan afdalul mursalin. Allahumma fassalli ala Muhammadin dil qalbil halimin wa alihi mahbubin wa ashabihil mamduhin wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa ba'du, faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibrahima idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquh. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi yang telah menggenapkan ajaran-ajaran nabi sebelumnya, sehingga sempurnalah agamanya yang mengatur seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali. Cukuplah syariatnya, tidak perlu ditambah atau dikurangi. Diridhai Allah siapa yang memeluknya, bersabar dengan keyakinannya hingga mati. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kaum muslimin merayakan Idul Adha dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak mengumandangkan takbir seperti dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor hadis 1767, Ibnu Huzaimah nomor hadis 2866, dan Al-Hakim nomor hadis 7522, disahihkan oleh Az-Zahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hari ini dengan a'dhamul ayyam, hari yang paling agung. Inna a'dhamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yauman nahri summa yaumul fard.
Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Tabarakallah Ta'ala adalah Yaumun Nahar, kemudian Yaumul Qar. Yaumun Nahar adalah hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah seperti hari ini. Dan Yaumul Qar adalah hari berikutnya. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keagungan hari-hari ini, a'dhamul ayyam, tidak bisa dilepaskan dari figur agung sebagai pemeran sentral yang melatar belakangi Idul Adha yang kita rayakan setiap tahun, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran ada dua figur yang kita disuruh mengambil uswah untuk meneladaninya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Di samping Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mengajarkan kepada kita agar juga meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Al-Mumtahanah ayat 4. Merayakan Idul Adha di samping sebagai hari sukacita, juga momentum bagi setiap pribadi muslim untuk melakukan refleksi terhadap nilai-nilai yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah atau kekasih Allah pada surat An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun fattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Kandungan ayat di atas menurut Ibnu Katsir adalah anjuran untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau alaihissalam adalah seorang imam yang diikuti. Mengingat Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencapai puncak tingkatan takarrub seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan manusia pilihan seperti diterangkan dalam Quran surat Shad ayat 47. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Sudah sepatutnya kita mengambil suri tauladan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran terabadikan asar-asar Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat diambil hikmahnya untuk kita internalisasikan dalam diri kita. Di antaranya Al-Quran menggambarkan kemampuan yang cemerlang mematahkan argumen orang kafir yang memiliki kekuasaan. Dia merasa dengan kekuasaannya seperti Tuhan atau mau menyaingi Tuhan. Alam tara ilal ladzina hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulka id qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bis-syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz dhalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur,
maka terbitkanlah dia dari barat, lalu terdiamlah kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sebagian ahli tafsir berpendapat yang dimaksud orang yang diberi kekuasaan oleh Allah yang mendebat Nabi Ibrahim dalam ayat di atas adalah Raja Namrud. Dalam ayat itu terlihat dorongan berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak didasari oleh keinginan untuk mendapatkan kebenaran, tapi bermaksud menunjukkan kekuasaannya yang dia duga pantas untuk dituhankan. Hal ini nampak dari jawaban Nabi Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Jawaban itu merespon pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu? Apa kemampuan Tuhanmu? Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Teranglah maksud perdebatan itu hanyalah ingin menunjukkan kekuasaan Namrud, bukan ingin mencari kebenaran. Hal itu terlihat dari pernyataan Namrud menanggapi jawaban Nabi Ibrahim. Qala ana uhyi wa umit. Dia berkata, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Pernyataan Namrud sangat berbeda dengan maksud dari jawaban Nabi Ibrahim. Namrud dengan kekuasaannya, dia bisa menghukum mati seseorang atau membebaskan seseorang dari hukuman mati. Jelas tidak sama dengan maksud Nabi Ibrahim dengan jawabannya, Tuhanku yang menghidupkan. Dia yang mewujudkan dari yang tidak ada, meniupkan ruh kepadanya sehingga mampu bergerak, merasa, mengetahui dan tumbuh. Dia juga yang bisa mencabut segala potensi dan anugerah yang diberikan kepada makhluknya, yang mematikan. Sebenarnya sampai di sini cukup jelas sebenarnya siapakah yang seharusnya dijadikan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalil yang terang benerang belum cukup bagi mereka yang tertutup, sehingga diperlukan satu dalil lagi untuk menghentikan kesombongannya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Namrud, qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Seolah ingin dikatakan, kalau benar punya kuasa, janganlah hanya bisa meniru, karena meniru tanda belum mampu. Pada argumen pertama, Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan, Namrud meniru, dia juga bisa menghidupkan dan mematikan meskipun substansinya jauh berbeda. Kali ini jika dia benar mempunyai kekuasaan dan kemampuan, lakukanlah yang berbeda. Kalau Allah menerbitkan matahari dari arah timur, maka lakukanlah yang berbeda, terbitkanlah matahari dari arah barat. Jangankan bisa menghidupkan seperti klaimnya pada argumennya yang pertama, mengalihkan arah saja pada sesuatu yang sudah wujud seperti matahari, beralih arah dari timur ke barat tidak sanggup dilakukan, apalagi menghidupkan, yaitu perbuatan mewujudkan sesuatu dan memberinya ruh sehingga mampu bergerak, mampu merasa, mampu mengetahui dan mampu tumbuh, sudah pasti tidak akan mampu. Lanjutan ayatnya menyatakan, fabuhital ladzi kafar. Lalu terdiamlah orang kafir itu. Buhit dimaknai terdiamlah. Asy-Sya'rawi mengemukakan ada 3 fase yang dilalui seseorang sebelum sampai pada kondisi muhit. Fase pertama, tercengang dan heran. Fase kedua, bingung bagaimana menghadapinya. Dan fase ketiga, kegagalan menghadapinya sehingga mau tidak mau mengakui kegagalannya. Dan di akhir ayat Allah menegaskan, wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dialog, diskusi, debat atau semisal yang dimaksudkan hanya untuk memamerkan kemampuan diri atau ingin merendahkan orang lain sebagai pertanda sifat sombong tidak akan bisa menyampaikan pada petunjuk. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan berbagai potensi diri. Kemampuan Nabi Ibrahim
mengemukakan hujjah dengan cemerlang adalah buah dari kemampuannya mengoptimalkan potensi yang Allah berikan kepadanya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran surat Al-An'am ayat 83. Hujjah bermakna al-burhan, yang berarti alasan, bukti atau argumentasi. Tidak akan sampai pada kemampuan menyampaikan hujjah jika tidak bisa mengoptimalkan potensi yang Allah berikan padanya. Salah satu potensi yang Allah berikan kepada manusia adalah akal. Di beberapa tempat kita jumpai dalam Al-Quran untuk menggunakan akal. Misalkan Al-Baqarah ayat 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Maka mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri padahal kamu membaca Alkitab? Maka tidakkah kalian menggunakan akal? Al-Quran mengecam orang yang mengikuti orang lain yang mengabaikan potensi akalnya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Bahkan di sisi Allah disebut seburuk-buruk makhluk bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Innas sarad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzi la ya'qilun. Sesungguhnya binatang yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang tuli, bisu, orang-orang yang tidak menggunakan akal. Al-Anfal ayat 22. Nabi Ibrahim merupakan sosok yang cerdas, sosok yang rasional, sehingga mampu mengemukakan hujjah dengan brilian yang membuat lawannya terdiam. Pada saat yang sama, Nabi Ibrahim adalah seorang yang memiliki keyakinan yang teguh dan mantap. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami di langit dan di bumi agar dia termasuk al-muqinin. Al-An'am 75. Al-muqinin adalah bentuk jamak dari muqin, terambil dari kata yakin, yang berarti keyakinan yang tidak disentuh oleh keraguan sedikit pun. Keyakinan inilah yang mendorong Nabi Ibrahim teguh memegang prinsip yang diyakininya serta tegas menolak hal-hal yang bertentangan dengan prinsip keyakinannya. Ada yang beranggapan tidak akan bisa berkumpul pada seorang yang rasional sekaligus memiliki keyakinan kuat. Seolah ingin mengatakan hanya orang-orang yang berakal rendah yang berkeyakinan atau beriman. Hal ini sebangun seperti yang disinggung dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Surat Al-Baqarah. Sebenarnya merekalah yang bodoh, tapi mereka tidak tahu akan kebodohannya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tergambar dalam surat Al-An'am
ayat 76 sampai 79 dialektika menuju pada keyakinan. Meskipun ulama berbeda pendapat tentang ayat-ayat tersebut, ada yang berpendapat bahwa ayat-ayat itu merupakan proses dari Nabi Ibrahim sendiri untuk mencapai keyakinan tauhid yang mantap. Namun ada juga mufassir yang mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut hujjah Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mematahkan kesesatan keyakinan kaumnya. Terlepas dari perbedaan tersebut, tapi setidaknya ayat-ayat Al-An'am 76 sampai 79 merupakan mengajari kita bagaimana menggunakan segala potensi yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk mencapai keyakinannya yang hakiki. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Diawali oleh pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa dalam proses pencariannya, dengan menggunakan semua potensi yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia termasuk akalnya, sampailah pada jawaban bahwa tenggelam tanda kekurangan atau kelemahan. Setiap yang kurang masih membutuhkan yang lain untuk melengkapi, dan setiap yang lemah perlu di luar dirinya untuk menguatkan. Bukanlah Tuhan jika masih membutuhkan dan memerlukan yang lain, sehingga sesuatu yang memiliki kekurangan atau kelemahan tidak layak dipertuhankan. Karena yang kurang atau yang lemah bukanlah pencipta tapi ciptaan. Yang memiliki kekurangan bukanlah khaliq tetapi makhluk. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang tersesat. Di ayat ini tersirat bahwa upaya manusia dengan segala potensi yang dimiliki belumlah cukup mengantar pada hakikat sebenarnya jika tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pencarian yang hanya berhenti dengan mengandalkan indera pada objek-objek yang bisa diamati atau terpaku pada wilayah-wilayah akal yang hanya bisa dipahami belumlah cukup untuk mencapai keyakinan hakiki tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Potensi manusia berupa indera, akal, dan lainnya yang dipergunakan secara optimal, kemudian dibarengi dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, akan membawa pada keyakinan yang mantap. Hal inilah yang tersirat pada surat Al-An'am ayat 78 ini. Hanya pribadi yang memiliki keyakinan yang kuat dan tidak dihinggapi keraguan sedikit pun yang akan mampu secara teguh mempertahankan dan menyampaikan prinsip-prinsipnya di tengah-tengah masyarakat seperti Nabi Ibrahim. Dan secara pribadi akan sampai pada keadaan seperti tergambar dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Pribadi yang total ketundukan dan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga apapun perintah akan ditunaikan, apa saja permintaan akan diberikan atau dikorbankan sebagai wujud ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan hanya kepada Allah semata. Marilah di hari yang agung ini, a'dhamul ayyam,
kita serap suri teladan Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian kita internalisasikan dalam jiwa kita. Dan akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka imanan kalima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.